rahmatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ya Allah ya Karim innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, melaksanakan ibadah, ya, baik itu ibadah mahdhah atau ghairah mahdhah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa istiqomah dan dicatat sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan kelak menjadi bekal kita, menjadi bekal perjalanan abadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang kita harapkan syafaat, insyaallah kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita memasuki bab tentang khusyuk, ya. Khusyuk, nanti kita akan melihat apakah sholat kita itu sudah khusyuk, apakah sudah terlalu khusyuk, atau jangan terlalu khusyuk sampai lupa jumlah rakaatnya dan sampai lupa bahwa kita dalam keadaan sholat. Kita akan bahas pagi hari ini, namun sebelum kita mulai, mari kita fatihai dulu guru-guru kita, orang tua kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, orang tua kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang wafat, yang telah mendahului kita, insya Allah mendapatkan curahan rahmat di alam barzahnya. Dan mudah-mudahan yang sehat, diberikan keberkahan usianya, keberkahan umurnya, dan insya Allah bisa beraktivitas dengan baik karena sehat walafiat. Begitu juga guru kita semua. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Al-Fatihah. Berikutnya untuk anak-anak kita, cucu kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang mudah dan barokah, manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan khususnya orang tua yang telah mendidiknya dan guru yang mendidiknya, dan secara umum untuk bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk berikutnya yaitu kita yang akan menunaikan ibadah haji atau yang punya cita-cita untuk pergi haji atau umroh, barokah dari surat Al-Fatihah. Allah mudahkan niat kita, Allah
Allah berikan pada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, barokah, dan keluarga yang sakinah mawaddah. Insya Allah niat kita kabul ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk pergi menunaikan ibadah haji dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, selamat dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bab tentang khusyuk ya, judulnya itu Fadilatul Khusyuk, keutamaan khusyuk. Insya Allah kita ini khusyuk ya. Entah khusyuk apanya, khusyuk sholatnya, apa khusyuk makannya, apa khusyuk merenungnya, apa khusyuk. Yang jelas khusyuk itu artinya itu fokus ya. Khusyuk itu artinya fokus. Jadi kalau orang sudah khusyuk itu biasanya sampai lupa kanan kiri, bahkan lupa dengan yang di depan dan belakang karena fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk. Jadi kita mengartikan khusyuk sederhana itu kalau kita sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti sudah khusyuk. Nah, cuma tingkatan khusyuk kita itu mungkin berbeda dengan tingkatan khusyuk para ulama. Para ulama juga berbeda tingkatan khusyuk mereka dengan siapa? Dengan para waliullah, dengan para sahabat dan tentu saja dengan Rasulullah SAW pasti berbeda. Ya, sehingga tingkatan khusyuk setiap orang itu beda. Kalau tingkatan khusyuk kita itu mungkin tingkatan yang level paling rendah, sehingga kadang sholat itu justru yang diingat itu bukan Allah tapi barang yang hilang. Nah ini kita. Jadi kalau kita sholat itu biasanya barang yang hilang atau janji yang terlupakan itu semua ketemu. Sehingga ada guyonan begini, kalau kita mencari sesuatu belum ketemu maka sholatlah. Pasti ketemu dalam sholat itu. Karena betapa kita itu tidak bisa melaksanakan khusyuk 100%. Tapi para ulama itu menerangkan minimal khusyuk itu tatkala takbiratul ihram itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu minimal ya. Kalau maksimalnya mulai takbiratul ihram sampai akhir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mungkin tidak, begitu sholat mulai menjadi makmum, itu mengoreksi bacaan imam. Wah, ini imamnya nggak benar, ini imamnya. Jadi mulai awal sampai akhir itu yang dipikirkan itu imamnya. Nah, berarti itu sholat kita itu ada irinya. Tapi sholat, namun di dalam sholat itu memikirkan keburukan orang lain. Nah, tapi lumayan mau sholat daripada tidak sholat sama sekali. Jangan kemudian saya sholat nggak khusyuk daripada nggak khusyuk, mendingan nggak sholat, ayah ini. Ya. Makanya sholat kalau bisa, sholat berjamaah itu kalau bisa dilaksanakan di masjid kolektif agar supaya apa? Agar supaya kita itu mendapatkan barokah jamaah yang pahalanya itu 27. Karena kalau sholat sendirian sudah tidak khusyuk lagi, maka kita tidak mendapatkan barokah berjamaah. Minimal kalau berjamaah itu kita setiap hari atau setiap saat melangkah ke masjid dapat pahalanya melangkah ke masjid ya. Kita mendapatkan pahalanya secara kolektif. Mungkin ada
yang diantara kita sholat di masjid itu sholatnya khusyuk, sholatnya nyambung dengan Allah, sementara yang lain itu kadang nyambung, kadang enggak, ya seperti sinyal handphone yang jadul itu, kadang sinyalnya bagus, kadang enggak, ya samalah dengan kita. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa aqimis shalah wa aqimis sholata lidzikri. Dan kerjakanlah sholat dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu sebenarnya perangkat yang Allah sediakan untuk mengingat dirinya. Allah perintahkan kita sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqim itu kerjakan, laksanakan. Berarti qiyam itu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, mulai menjaga waktunya dan menjaga kekhusyuannya itu menggunakan yang namanya qiyam atau aqimis sholat. Kenapa Al-Quran itu tidak menggunakan fi'lus sholat atau if'alus sholat, atau menggunakan kata kerja fa'ala, bekerja atau menggunakan akim itu lebih luas, yaitu melaksanakan sholat dengan menjaga waktu dan menjaga kekhusyukan, itu namanya sholat, ya, sholat akim sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Jadi semakin sering sholat berarti semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering melaksanakan sholat berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin sudah saya sampaikan berapa jumlahnya sujud, berapa jumlahnya takbir, berapa jumlahnya tasbih, itu ada semua dalam sholat, dan itu semuanya itu nilainya adalah mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah. Ya, perintah. Nah, kalau kita sudah mengerjakan sholat, kemudian di situ masih belum terdapat nilai khusyuk, tapi kita sudah melaksanakan. Nah, adapun khusyuk itu perlu latihan. Khusyuk itu perlu ada pembimbing, khusyuk itu perlu ada mentor, khusyuk itu ada yang mengarahkan. Nah, kalau sudah ada ilmunya, tata caranya sholat sudah baik dan benar, ya, kemudian bagaimana tata cara mengatur hati kita, tata cara mengatur ritme fisik kita, software dan hardware-nya itu kalau ditata nanti bisa sampai pada level khusyuk. Nah, khusyuknya mungkin ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang 1%, mungkin ada yang 100%. Itu setiap orang itu punya, ya, punya tingkatan masing-masing, dan mudah-mudahan kita itu sudah mungkin 20%. Kapan? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu. Setelah itu baru kemudian membaca Al-Fatihah, mengingat yang lain, itu berarti 20% atau masih belum sadar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihahnya, setiap Fatihah ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu mungkin sudah 20%. Saya menyarankan dan mengajukan kalau bisa setiap Fatihah itu direnungi maknanya, sehingga mungkin kita sujud mengingat yang, tapi dalam Fatihah itu betul-betul ada nilai khusyuknya. Karena model-model seperti kita itu untuk sholat khusyuk 100% itu kayaknya sulit, ya. Sulit. Apalagi terlalu banyak pekerjaan, apalagi terlalu banyak utang, wah tambah. Kalau sudah banyak utangnya itu rajin sholat, tapi bukan khusyuk tambahan. Kadang sholat di masjid apa menghindari tagihan. Bayangkan pergi ke masjid tapi meninggalkan rumah karena apa? Karena tagihan. Nanti kalau di rumah nanti ada yang nagih, mendingan ke masjid. Nah, jadi ke masjidnya itu bukan karena memenuhi panggilan Allah, tapi karena apa? Menghindari tagihan, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan kredit dan lain sebagainya. Kelihatannya, masya Allah, dia rajin sekali di masjid. Belum waktunya sudah berangkat ke masjid. Ternyata ada yang belum tahu enggak. Biasanya kalau sudah jam 10 begini tagihannya mulai datang, makanya dia itu ke masjid. Tapi lumayan ya daripada tempat yang lain. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin bisa melaksanakan khusyuk walaupun hanya 20% atau 30% minimal di dalam takbir dan surat Al-Fatihah. Ya.
Karena apa? Wa aqim as-shalah lidzikri. Nah, dalam hadis yang terkenal, hadis qudsi, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah sedang menjawab pada waktu Dzakaroni abdi, hambaku telah mengingat aku. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung menjawab pada itu. Dzakaroni abdi, hambaku telah mengingat aku. Nah, itu. Minimal kalau itu kita baca itu kan berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, ini juga merasa merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, baterainya mau habis, saya cas dulu. Sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un wa tadarru'un wa ta'assufun wa nadamun wa tad'u yadayka fataqul Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fayya khidajun." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat itu tiada lain merupakan ungkapan seorang hamba terhadap Allah. Kemiskinan, apa itu miskin? Miskin itu rasa butuh kepada Allah, rasa tidak berdaya, rasa tidak miliki apa-apa, itu merasa miskin. Jadi miskin di hadapan Tuhan berarti ada poin penting di sini ya. Pertama, merasa miskin, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, jangan pernah merasa, oh ini sholat saya ini. Jangan pernah. Ketika sholat kita itu bersyukur kepada Allah, dan dalam sholat merasa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya namanya tamaskunun. Kemudian watawadhu'un. Tawadhu itu merasa rendah diri. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah itu, saya berikan contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan dalam hati kita itu. Kan pada saat itu Allah menjawab. Dzakaroni abdi, ya Allah, hanya Engkau yang akan aku sebut dalam hati. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku, ya Allah, tidak ada yang berhak dipuji di alam semesta ini kecuali Engkau. Ar-Rahmanur Rahim. Allah menjawab lagi. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Terus kita merasa, ya Allah, tidak ada yang berhak aku sanjung di alam semesta ini kecuali Engkau. Maliki yaumiddin. Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku.
Tidak ada yang agung di alam semesta ini, hanya Engkau ya Allah. Nah, itu kalau kita bisa merasakan kan enak. Majjadani abdi. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Engkau ya Allah. Aku sekarang menghadapmu menyembahmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Pertolongan apapun, pertolongan dari pertolongan dari kesulitan, pertolongan dari godaan setan dan sebagainya, itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Karena manusia itu potensinya apa? Potensinya itu tersesat kalau tidak dibimbing oleh gurunya. Maka ihdina, aku memohon kepadamu ya Allah. Ihdina, berilah tunjuk suratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Ihdinas suratal mustaqim, yaitu suratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, Rasulullah dan para sahabat. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang bukan jalan yang dibenci, tidak diridhoi, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Itu kalau kita bisa memaknai surat Al-Fatihah, itu mungkin kita mendapatkan khusyuk mungkin sudah 50%. Nah, kan lumayan 50%. Berarti kita masuk ini tawadhu. Tadarru, ya, tadarru itu kondisinya apa? Berharap. Ya, jadi tidak ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering menemukan orang sholat itu sampai lama kok bisa. Ya karena merasa di hadapan Tuhan. Wong kita di hadapan kekasih kita, pacarnya atau istrinya itu betah berlama-lama, kenapa kepada Allah tidak bisa berlama-lama? Wong kita bisa menikmati kopi dan main sekak itu bisa berlama-lama, kenapa sholat nggak bisa berlama-lama? Tapi kalau bisa lama-lamanya sholat tahajud ya. Wong kita bisa main game itu kadang 1 hari 1 jam 2 jam bisa. Kenapa? Sholat sunnah tidak bisa berlama-lama. Wong kita ini bisa TikTokan itu sampai berkali-kali. Kenapa kita tidak bisa sholat berkali-kali? Nah, itu kalau kita analogikan dengan seperti itu kan berarti ada masalah. Sehingga kita harus merasa tawadhu, ya kan? Tadarru, berharap. Harapan kita itu hanya Allah, bukan yang lain. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir yang sering saya sampaikan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Mau berlindung kepada siapa? Orang yang kadang kita harapkan itu kadang orang yang mengkhianati kita. Orang yang kadang kita harapkan itu justru menjauh kita. Orang yang kita harapkan kadang justru dia yang pertama kali mencelakai kita. Orang yang kita anggap baik justru orang yang ngutang paling banyak kadang nggak menyaur. Nah, kita tidak pernah. Maka kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itulah namanya wa tadarru, ya, berharap, ya. Wa ta'assuf. Ta'assuf itu apa? Permohonan maaf. Ya Allah, ini sholatku ya Allah. Sholatku penuh dengan kekurangan. Sholatku penuh dengan ketidakhusukan, tapi aku tetap akan bersujud kepadamu ya Allah karena kau perintahkan aku bersujud. Itu namanya ta'assuf, minta maaf. Makanya isinya sholat itu kan isinya apa? Isinya hampir semuanya kan memuji Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau mendengar. Liman, bagi orang hamidah yang telah memuji Allah Subhanahu. Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya kepada Engkau ya Allah. Apa? Alhamdu, segala puji.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, yang memenuhi pujian itu langit dan bumi, bahkan tidak cukup untuk memuji Allah. Karena apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memang harus dipuji. Namanya karena kita tidak bisa sempurna memuji Allah Subhanahu wa taala, akhirnya minta maaf atas kekurangan-kekurangan itu. Kemudian wanadamun. Nadamun itu apa? Artinya itu penyesalan, menyesal. Kemudian isinya apa lagi? Setelah wanadau watadau yadika fatakulu, kemudian watadau, dan engkau meletakkan kedua tanganmu di hadapan fatakulu, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Faman lam yaf'al faya khida'un, barang siapa yang sama sekali tidak melakukan ini, maka sholatnya adalah cacat. Nah, dua kali sholatnya cacat dan cacat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak bisa sempurna. Makanya tadi saya sampaikan minimal berapa prosentasenya, berapa itu ada apa ketika takbiratul ihram, tapi untuk kita pokoknya ketika takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah ya. Makanya seringkali nanti ada tahsin surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh Mas Wadud ya. Tahsin Al-Fatihahnya bagus, maknanya bagus, sehingga prosentase mungkin 20 sampai 30 sudah kita miliki. Jangan sampai tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali, kata Rasul, faman lam yaf'al faya khida'un. Barang siapa yang sama sekali. Nah, di sini menggunakan lam ya. Lam itu artinya menyatakan pernyataan yang sama sekali tidak melakukan, fahiya, maka sholatnya khidajun, cacat dan cacat. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal. Terus berikutnya. Nah, kalau kita ingin khusyuk, kita tatkala melaksanakan sholat, anggap itu sholat yang terakhir. Bayangkan habis sholat kemudian mati. Nah, bayangkan mau sholat itu apa namanya, sebuah perumpamaan ya, perumpamaan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalaita sholatan fasholli sholatan muwaddi, ya, muwaddiin. Ya, barang siapa yang bisa merasakan seperti ini, wah pasti sholatnya itu khusyuk. Makanya ini latihan ya, latihan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ida sholaita, tatkala engkau melaksanakan sholat, ya, ida sholaita sholata, melaksanakan suatu sholat, maka fasolli, maka sholatlah, sholatan muwaddiin, sholata muwaddiin, seperti sholatnya orang yang mau berpisah." Ya. Nah, gimana orang sholatnya berpisah? Ya kayak orang tawaf wada itu ya, kadang nangis, ya Allah, kapan saya bisa kesini lagi? Jangan-jangan ini yang terakhir. Nah, gitu. Kalau kita bisa seperti itu kan asik ya. Ini dalam rangka melatih orang bisa melaksanakan khusyuk. Juga tidur sama, tidur yang terakhir. Jangan-jangan ini tidur yang terakhir, sehingga mau tidur wudhu dulu, ya, baca zikir dulu, ya. Kadang sampai lupa tidur, kebanyakan zikir. Sehingga pernah saya sampaikan, saya ambil dari kitab As-Sa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfu bi ad-darajat. Karena aku telah tunjukkan kepada kalian para sahabat, ala adullukum, bukankah aku telah tunjukkan kepada kalian sahabat, ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfu bi ad-darajat, pada sebuah amalan jika dikerjakan itu melebur dosa dan mengangkat derajat. Apa itu? Ya, salah satunya ada wantidorus sholati ila sholat, menunggu satu sholat ke sholat yang lain. Ya, ini kan keren. Jadi misalkan kita sholat subuh, ya kita mau, ya Allah, panjangkan usia saya, nanti aku bisa melaksanakan sholat duhur. Minta lagi, ya Allah, panjangkan aku bisa melaksanakan sholat maghrib. Nah, itu jalan dalam waktu pendek. Tapi kalau waktu jangka panjang, itu kita atur juga. Nah, ini saya belajar sama Kiai Tolha ya, guru saya. Ya, Tolha itu mengajari begini.
ketika Kiai Tolha itu berhasil ya membangun Unisma, Universitas Malang itu, beliau berdoa, ya Allah izinkan aku bisa membangun lagi Fakultas Kedokteran. Selesai. Begitu selesai, ya Allah izinkan aku membangun Masjid Sabilillah. Setelah selesai, izinkan aku bisa membangun lembaga pendidikan Islam Sabilillah. Berhasil lagi, ya Allah izinkan aku membangun Ma'arif. Izinkan lagi aku membangun rumah sakit. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, aku meminta kepada Allah. Dan akhirnya terus-menerus hidup itu ada makna dan gunanya. Karena apa? Ketika Allah berikan panjang usianya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya pelajari dari ya Tolha. Sehingga hidup ini penuh makna. Hidup itu tidak ada yang tidak ada gunanya. Semuanya berguna. Nah ini, itu cara ya. Kemudian itu pernah disampaikan, itu salah satu rahasia panjang umur. Ya, rahasia panjang umur. Jadi kalau kita supaya panjang umur itu habis sholat, ya Allah izinkan aku besok bisa bersujud lagi, izinkan aku bisa menunaikan ibadah haji lagi, izinkan tahun depan sedekah saya lebih banyak, izinkan saya bisa zakat lebih banyak, tahun depan seperti, ya Allah izinkan aku bisa berbakti kepada orang tua, izinkan. Akhirnya semua transaksinya itu transaksi untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita sholatan fasholli sholatan muwaddi'in. Jika kalian sholat ya, sebuah sholat, entah itu sholat wajib atau sunat, maka ya, harus berangan-angan bahwa itu sholat yang terakhir, ya perpisahan, meninggalkan hawa nafsunya dan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, dijamin sholatnya khusyuk. Ya. Tapi kalau berpikir masih ada waktu, itu biasanya tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Makanya kalau bisa latihan sholat malam ya, latihan sholat malam. Walaupun 2 rakaat nggak apa-apa. Apalagi 4. Kalau bisa 4 ya tambah lagi. Kalau bisa 5, 6, 7 sampai 11 witirnya itu bagus. Nggak puas, tambah lagi, tambah lagi. Nah, begitu. Begitu terus lanjut. Nah, ketika sholat namun masih maksiat. Nah, ini yang kata anak muda STMJ, sholat jalan maksiat. ST sholat terus maksiat jalan. Ini guyonannya anak-anak muda itu seperti itu. Kamu sholat? Ya sholat gak apa-apa. Kan maksiat jalan. Oh iya, kadang maksiat tetap jalan. Ya, kita gak meniru ya, jangan meniru. Nah, itu tadi, kalau bisa itu sholat yang terakhir ya, sholat yang terakhir, sehingga akan melahirkan rasa khusyuk ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, lam sama sekali. Jadi dalam ilmu nahwu kalau ada huruf lam masuk pada kata kerja sedang, itu artinya sama sekali tidak. Man barang siapa lam tantahu solatahu anil fahsya, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari berbuat fahsya, ya, dari perbuatan keji, wal munkar, lam ya. Di sini lam yazdad minallah illa bu'dan. Maka orang tersebut hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kita semua dan mengingatkan saya pribadi dan mengingatkan siapapun dimanapun, kalau kita sholatnya rajin tapi lisannya itu tidak pernah berhenti membincangkan keburukan orang lain. Sholatnya dilaksanakan, semua sunnah-sunnahnya dilaksanakan, tapi lisan dan pikiran tidak pernah berhenti suudon kepada orang lain. Atau sholatnya itu semua dilaksanakan berjamaah, kemudian tepat waktu, tapi masih main judi. Nah, main judi ya. Atau main yang lain lah, yang diharamkan. Masih minuman keras.
masih berzina, masih, oh itu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu peringatan keras. Malam tanhahu salatuhu, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya anil fahsya'i, pada perbuatan keji, wal mungkar, dan kemungkaran, lam yazdad minallah illa bu'da, kecuali dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat yang dikerjakan mestinya itu mendekatkan, ini sholat kata tambah jauh, berarti kan ada masalah. Sholatnya rajin, tapi tangan dan pikirannya tidak pernah berhenti memberitakan keburukan orang lain. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Tapi ini sebaliknya, berarti perlu dievaluasi secara total sholat. Nah, sholatnya rajin, tapi kok pelitnya tambah sampai ubun-ubun. Wah, ini ada masalah. Ini peringatan keras ya dari Rasulullah SAW. Kalaupun maksiat ringan ya, tetap ada yang namanya manusia, tapi tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian begini, saya mau maksiat nanti taubat, jangan ya. Maksiat itu kalau misalkan jatuh pada perbuatan maksiat, segera beristighfar, astagfirullahaladzim. Kata Rasulullah SAW mengatakan, fattabi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Tapi as-sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqin minas khuluqin hasan. Ini ya. Ini peringatan bagi kita ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kaki kita, membimbing hidup kita agar supaya istiqomah di dalam melaksanakan dan kuat di dalam memerangi diri kita sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Salat adalah munajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salatin lam yuhdir ar-rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Qala, telah berkata an-nabiyyu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa katanya Rasulullah? La yanzuru, ya, la yanzurullahu, la yanzurullah ila salatin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, ya, melihat seseorang, Allah tidak akan melihat atau tidak memperdulikan salat seseorang yang dilakukan dengan lalai, yaitu tidak menghadirkan hati bersama badannya. Nah, ini salat fisiknya, ya, fisiknya itu rukuk dan sujud, tapi hatinya tidak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang tersebut, karena apa? Dia tidak mampu menghadirkan hati dan fisiknya. Ya, kita berusaha. Ya, saya sudah memberikan kiat ya, bagaimana supaya hati dan hati dan fisik kita ketika sholat itu minimal dalam takbiratul ihram, kemudian surat al-fatihah itu mampu menghadirkan Allahu Akbar. Kita merasa sholat kan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan kalau bisa baca iftitah ya, inna sholat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Engkau, lilladzi fatara, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan. Terus terakhir, inna salati, ya Allah, salatku ini, wa nasuki, dan ibadahku ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kita renungi, insya Allah kita pada waktu itu khusyuk, sehingga termasuk bukan orang yang cacat sholatnya, dan insya Allah Allah memperhatikan kita. Walaupun prosentasenya itu masih 10%, ya, walaupun prosentasenya mungkin 20%, walaupun sampai 50%, yang jelas untuk 100% itu sangatlah sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya.
Nah, baru kemudian kalau sholatnya sudah bagus, berkualitas, khusyuk, hasilnya apa? Hasilnya yaitu me, apa, menjadikan hati itu semakin tenang. Gampang kalau karena ketika sholat itu sesungguhnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Watu. Oke, baik, alhamdulillah alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz ya. Intinya pentingnya gimana kita itu harus memahami terlebih dahulu bahwasanya bagaimana supaya kita itu menjadi khusyuk. Kan memang jelas tadi disampaikan oleh Ustaz bahwasanya di dalam sholat itu kita harus merendahkan diri ya. Bukan berarti kita mengangkat diri kita, malah insya Allah akan merendahkan kita, tapi kita merendahkan diri, insya Allah sebaliknya akan mengangkat kita, yaitu merendahkan diri, berharap atau meminta permohonan maaf di dalamnya serta penyesalan yang ada di dalam sholat kita, insya Allah maka sholatnya itu khusyuk. Dan itu adalah bagian daripada hal penting yang memang harus kita lakukan, karena salah satu upaya untuk kita menjadi khusyuk itu salah satunya hanya bagaimana supaya kita itu di hadapan Allah itu memang kita itu rendah, serendah-rendahnya. Jangan sampai kita itu tinggi di hadapan Allah, malah sebaliknya Allah yang merendahkan kita. Baik, di sini banyak sudah pertanyaan, Ustaz. Izin saya akan membacakan pertanyaan pertama. Kalau sekiranya kehusuan sholat itu kita kira-kira 20% nih Ustaz, bagaimana? Apakah sholat kita diterima Ustaz? Mohon penjelasannya. Suaranya Ustaz. Terima kasih. Kalau kita mengetahui atau kita merasa bahwa sholat kita itu diterima atau berapa persentasenya berapa, kita bisa merasakan hakikat atau nikmatnya itu sholat sendiri. Jadi salah satu tanda bahwa sholat kita diterima itu pertama merasakan nikmat itu, ya, nikmat sholat itu sendiri. Yang kedua rajin di dalam beribadah. Yang ketiga keengganan kita untuk melakukan maksiat. Ya, itu prosentase mungkin 20% ya, 20%. Kalau sudah 50% ke atas itu biasanya orangnya itu menjadi orang yang soleh ya. Solehnya itu soleh tingkat tinggi. Biasanya sudah tidak tertarik pada kehidupan dunia. Kalaupun dia itu kaya, dia akan menjadi orang yang tidak pernah terbuai dengan hartanya. Kalau dia itu menjadi pejabat, tidak terbuai dengan jabatannya, tetap menggunakan harta dan jabatannya itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia itu tidak akan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita mungkin sudah termasuk 20 mungkin 30% ya. Sehingga kita punya ketergantungan kepada Allah setiap 5 waktu, ingin bersujud, kemudian ketika puasa kita ingin berpuasa, ketika kita punya uang pingin sedekah, itu berarti kita itu sudah masuk kategori mungkin 30-40%. Dan itu tetap kita istiqomahkan. Maka sholat kalau bisa tetap istiqomah berjamaah, insya Allah hidup kita itu semakin berkah. Demikian Mas Watu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ustaz, bagaimana Ustaz caranya? Sedangkan kita itu sudah berupaya, berusaha agar sholat khusyuk, tapi kenyataannya sholat kami itu tetap saja nggak khusyuk. Walaupun sudah ada ikhtiar dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Mohon pendapat. Terima kasih. Orang merasa tidak khusyuk kan bagus. Yang tidak bagus merasa khusyuk. Nah, ya, saya perhatikan ya. Orang yang belum merasa khusyuk itu berarti bagus karena apa? Dia terus rindu kepada Tuhannya untuk mendapatkan kekhusyuan. Yang tidak bagus adalah orang yang merasa khusyuk sehingga akhirnya dia itu justru jauh dari Tuhannya. Nah, paham ya Mas Watut ya? Ada satu ungkapan begini. Ikhlas ialah meninggalkan ikhlas dengan ikhlas. Nah, khusyuk ialah meninggalkan khusyuk dengan khusyuk. Artinya kalau kita sudah sholat, kemudian sholat itu merasa bahwa ini kebutuhan saya, ini adalah perintah Allah sholat, maka itu sudah bagus.
Nah, karena apa? Karena akhirnya dia itu fokus pada sholatnya sendiri. Nah, kalau orang yang sudah merasa khusyuk, itu berarti dia tidak khusyuk karena apa? Pasti akan melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Nah, itu. Ini agak filosofi agak. Jadi kalau orang khusyuk, itu biasanya sudah tidak peduli dengan orang lain. Ketika sholat, Allahu Akbar. Dia itu menikmati. Walaupun kemudian rasa saya kok belum khusyuk, berarti bagus. Karena apa? Dia akan terus-menerus bagaimana untuk mendapatkan plong di dalam sholat hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau setiap hari merasa khusyuk, pasti akan punya penilaian terhadap orang lain. Nah, ini juga akan melahirkan sikap namanya sombong. Pasti kalau ada orang, kayak saya ini, nah, alhamdulillah saya khusyuk. Oh, berarti belum khusyuk, karena apa? Masih menilai itu lebih baik dari orang lain. Nah, itu. Maka kalau kita ingin tahu, kalau kita masih menilai orang lain itu berarti kalau khusyuk, karena apa? Menilai orang lain itu sebuah keburukan. Dan bangga dengan diri itu adalah ujub. Oh, itu kan bahaya, itu kan penyakit hati itu. Makanya sering saya sampaikan dan berulang-ulang, kenapa kita harus ngaji, belajar, ada gurunya, biar bisa memahami bahwa jangan sampai sholat kita itu justru melahirkan sebuah sifat takabur atau sifat ujub, sehingga menilai orang lain itu lebih buruk dari kita. Dan itu banyak sekali, banyak sekali. Ya, pernah saya contohkan begini, ini sering saya buat guyonan. Biar apa namanya, biar otak kita itu berpikir. Ada orang, Mas Wadud, orang ini perokok berat. Nah, perokok berat, kemudian, orang ini, menilai orang yang merokok tidak seperti perokok berat tapi sudah tobat dari merokok, sudah 7 tahun. Kemudian ketemu dengan teman saya sedang merokok ini, terus bilang, "Hei, kamu kok masih merokok? Merokok itu bahaya. Merokok itu bisa menjadikan kamu mati dalam keadaan suul khotimah." Wah, saya kaget. Oh, ekstrim banget ini, apa namanya, ancamannya. Rokok itu haram, rokok itu bahaya, pokoknya menilai rokok itu, di atas minuman keras lah. Nah, saya kan tergelitik gini, bilang gini, "Pak, memang rokok itu haram, ya, makanya harus dibakar satu persatu." Kaget. Nah, saya tapi bercanda itu. Bercanda, kaget. Saya menjawab seperti itu, kaget. Kemudian rokok itu yang kedua gini, rokok itu merusak mata. Loh, bukan merusak mata, itu merusak paru-paru kan. Loh iya Pak, kalau setiap hari merokok itu merusak mata Pak, mata pencaharian. Oh, tambah kaget ya. Oh, kalau setiap hari 2 pak itu kan mata pencahariannya habis. Nah, kemudian saya guyonan gini, saya tanya lagi, Bapak pernah merokok? Oh pernah, saya 7 tahun merokok. Berarti enak Pak ya merokok. Oh, sekarang sudah tobat? Sudah. Ah, Pak, jangan terlalu ekstrim. Bapak itu kan menikmati maksiat ngerokok itu sudah 7 tahun. Ini teman Bapak baru 2 bulan, 3 bulan sudah dihukumi, ya, sudah dihukumi mati dalam keadaan suul khotimah dan sebagainya. Sedangkan Bapak kan sudah lebih lama 7 tahun. Mulai mikir, mulai mikir. Akhirnya mengajak perbincangan yang lain. Nah, guyonan seperti ini untuk membuat orang berpikir, jangan gampang memvonis orang lain. Bisa jadi kamu pernah bermaksiat sekian tahun, baru bertobat, semua dihukumi sesat. Ya, semua dihukumi. Dan itu sering terjadi. Ada orang sholat dari kecil sampai tua. Sholat biasa. Terus dia itu nggak pernah sholat sekian tahun lamanya. Mungkin umur 60 tahun baru sholat setiap hari di masjid. Kan merasa bahwa dirinya itu seperti wali. Karena dianggap sholatnya itu paling bagus. Dan ini watak bahaya. Makanya mau tidak mau kita harus belajar supaya tidak gampang menilai orang lain. Ya, ini perlunya orang punya guru itu bisa membangun cara berpikir yang positif. Ya, sehingga tidak merasa kalau dia itu ibadah merasa lebih baik, karena dalam kitab Al-Hikam mungkin pernah diajari, kalau kita bisa beribadah, lihatlah itu karunia Allah, sehingga tidak merasa bahwa itu murni ibadah kita, tapi butuh pertolongan Allah SWT. Kalau kita berbuat maksiat, yakinlah Allah itu Maha Pengampun, sehingga kita tidak putus asa di dalam menggapai rahmat Allah SWT, dan juga tidak bangga dengan maksiat. Yakin Allah itu Maha Pengampun. Nah, gitu.
Jadi ini cara membangun konstruksi berpikir itu seperti itu. Gitu Mas Wadud. Alhamdulillah kalau merasa belum khusyuk itu bagus. Berarti akan terus-menerus Berarti dia lebih bagus ya kalau merasa belum khusyuk ya Ustaz ya. Kalau sudah merasa khusyuk berarti sudah cukup ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah di masjid Ustaz? Berada di saf terdepan dan atau saf belakang, apakah ada perbedaan antara penempatan safnya Ustaz pahalanya? Kemarin saya sampaikan khairus sufuf, sebaik-baik barisan bagi laki-laki itu paling eh, paling depan. Kemudian barisan paling buruk bagi seorang wanita itu khairus sufuf rijal. Jadi laki-laki barisan yang paling bagus itu adalah di depan dan paling buruk adalah di belakang. Kemudian kalau perempuan paling bagus itu di belakang, barisan paling belakang, paling buruk itu di depan. Kemudian saya lihat ya, saya baca dari berbagai, ternyata begini Mas Wadud, kalau laki-laki sholat di barisan paling belakang, kemudian kalau perempuan paling depan, itu nanti akan ketemu laki-laki yang paling depan softnya, maka akan dilihat oleh soft perempuan yang paling depan. Nah gitu. Kenapa? Karena potensi seorang perempuan kalau sholat di belakang, apalagi masjidnya itu tidak ditutup dengan satir tapi hanya separuh, itu potensinya laki-laki itu yang paling belakang akan dilihat oleh perempuan yang paling paling depan, sehingga akan mendengar suaranya, bahkan mungkin akan melihat rambutnya yang disemir, mungkin akan melihat merek kaosnya dari belakang, kalau masjid itu penuh. Nah, nanti kalau kita laki-laki, mendingan yang paling bagus itu di depan yang paling bagus. Dan kalau bisa settingan masjid itu bukan depan belakang tapi menyamping, sehingga secara umum seorang perempuan tidak melihat gerakan laki-laki yang sholat. Nah, begitu. Berarti nanti semuanya itu berpotensi untuk sholat di depan semua. Itu Mas Watu. Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana dengan kunut di waktu subuh Ustaz? Apakah boleh, apakah tidak, apakah itu untuk kita ada hukumnya atau bagaimana Ustaz? Sholat subuh kunut ya, Imam Syafi'i itu kunut, kemudian Imam Malik itu kunut ya, Imam Abu Hanifah tidak kunut ya. Tapi begini, nah, Imam Syafi'i itu berpandangan begini, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah satu kali itu akan menjadi sunnah selamanya. Nah, misalkan, apakah Nabi itu puasa Senin Kamis selama-lamanya? Tidak. Tapi kenapa kita itu terus-menerus puasa Senin Kamis? Berarti kan lebih banyak puasa kita daripada Nabi Muhammad. Nabi itu pernah kunut, ya, pernah kunut. Tapi Imam Syafi'i memandang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah satu kali, maka selamanya akan menjadi sunnah. Tetapi ada juga para imam yang tidak melakukan kunut. Karena apa? Nabi tidak terus-menerus kunut. Sehingga pasti ada perbedaan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tapi sekarang sudah tidak banyak lagi yang memperbedakan antara kunut dan tidak kunut, yaitu adalah orang-orang yang tidak pernah sholat subuh. Jadi statusnya itu ada yang memandang sunnah, itu yaitu madhab Syafi'i. Kalau madhab Imam Hanafi itu tidak sunnah, sehingga Imam Abu Hanifah itu tidak kunut. Tetapi para ulama itu top, ulama hebat. Ketika Imam Syafi'i di daerah yang mayoritas itu tidak kunut, nah Imam Syafi'i tidak kunut. Tetapi sebaliknya, para ulama seperti Imam Ibnu Hanbal ketika di daerah yang menggunakan kunut. Karena apa? Karena untuk menghormati. Saya sudes ya. Pernah ngimami di mana? Di Malaysia, Surabaya. Itu kalau baca Fatihah itu basmalahnya keras, karena apa? Mayoritas madhab Syafi'i. Makanya saya kadang ada orang tidak kunut,
di belakangnya tidak kunut, di depan kunut. Loh, kenapa sih kok masih mempertahankan keegoannya, kesombongannya? Ulama yang top di zaman dekat pada Nabi melakukan itu. Kok kita itu malah angkuh? Atau sebaliknya, kita di Masjidil Haram karena mazhabnya Ibnu Hambal tidak kunut, kok kita kunut sendirian? Maka kalau kita menjadi makmum, maka ikutilah imamnya. Bahkan yang lebih parah Mas, waktu saya menyaksikan tidak kunut, tidak ikut kunut, terus tangannya itu sambil begini. Ini ngapain? Ini kurang kerjaan. Itu malah nambah gerakan. Jadi itu dalam perbedaan bermadzhab dan itu boleh ya. Tapi ya jangan sampai kita itu memvonis. Wah ini kunut kemudian sesat masuk neraka. Lihat sholat termasuk neraka. Gimana itu? Logika berpikirnya kan sudah terlalu jauh ya. Terlalu jauh dari mau sholat saja sudah bagus. Apalagi mau melaksanakan sunnah-sunnah sholatnya itu kan alhamdulillah. Kalau tidak cocok tidak perlu memvonis kemudian sesat masuk neraka, itu namanya kurang penggawian katanya, kurang kerjaan. Lanjut. Baik, 2 pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Oke, kita ini ya di luar materi pertanyaannya, maksud daripada surah Al-Imran Ustaz ayat 200 yang bunyinya, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dalam kurung dan bertakwalah kepada Allah. Ini maksudnya apa Ustaz? Mohon penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabir ya sabar. Sabar itu artinya apa sih? Menahan diri. Ya, menahan diri. Ya, tidak. Jadi sabar itu maknanya aslinya itu menahan diri. Menahan diri, tidak marah, menahan diri tidak gampang tersinggung, menahan diri, wasbiru warabitu. Ya. Kemudian orang kalau sudah mampu mengendalikan dirinya sendiri itu berarti menjadi orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar itu kekasih Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi kekasih Tuhan, maka tentu saja dia tidak akan disiksa oleh Tuhannya. Ya, innallaha ma'as sabirin. Nah, itu sabar itu pengelolaan hati ya, pengelolaan hati kita. Ya, pengelolaan hati kita memang diperintahkan wasbiru wasabiru warabitu. Nah, itu sabar dalam berbagai hal termasuk sabar di dalam menghadapi keluarga, menghadapi orang tua yang sudah ya. 3 di sini ayat itu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau diartikan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru bersabarlah wasabiru dan kuatkanlah kesabaran warabitu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ini kalau kita tafsiri ya, itu disuruh berjihad. Nah, warabi itu berjihad. Nah, jihad itu apa? Jihad itu ya maknanya banyak. Nah, kalau jihad di era modern seperti ini ya, jihad menahan nafsu kita. Nah, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh para wanita, nah, termasuk istrinya. Ya Rasulullah izinkan aku jihad ya Rasulullah. Oh, jihad kamu itu haji. Ya, bagi ibu-ibu itu haji. Ya, ada orang mau jihad ya Rasulullah sama jihad. Kamu punya ibu punya. Ayo pulang kamu birrul walidain dulu ke ibumu. Jadi jangan diartikan secara letterlah kemudian wah ini saya mau jihad berangkat ke Syria. Ya ditangkap sama Densus. Ya, sudah fisiknya kecil mau jihad. Terus yang dijihadi siapa? Nggak jelas. Jihad itu juga perlu persiapan fisik dan juga ada sebuah kondisi di mana memang memungkinkan untuk jihad, yaitu kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari ketika melawan Belanda, melawan PKI itu namanya jihad. Nah sama-sama Islamnya kok mau jihad.
orangnya kecil lagi, kena senggol langsung gelundung. Ya. Itu kan ada dulu gerakan gini. Ayo kita bantu Rohingya, kita berjihad. Loh, orangnya kecil, nggak punya tenaga, nggak punya duit, belum sampai ke perbatasan sudah mati duluan. Nah, jadi ada sebuah nanti itu dalam